Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Bisa diakhiri. Untuk pertemuan selanjutnya, ini adalah larutan dan konsentrasi dengan KD-nya, yaitu KD 3.8 dan KD 4.8. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang materi dan wujud benda, kemudian senyawa dan campuran. Nah, ini masih berkaitan dengan itu, yaitu larutan. Nah, larutan itu apa? Larutan di sini adalah campuran homogen dua zat atau lebih yang saling melarutkan dan masing-masing zat penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi secara fisika. Ini adalah pengertian dari larutan. Campuran homogen dua zat atau lebih yang saling melarutkan yang sudah tidak dapat dibedakan lagi secara fisika. Nah, kemudian komponen larutan ini ada dua, ada zat terlarut dan zat pelarut. Kalau zat terlarut ini jumlahnya sedikit, biasanya berwujud padat, cair, dan gas. Kalau zat pelarut ini jumlahnya banyak, biasanya berwujud cair. Nah, ini adalah contoh pelarut dan zat terlarut. Kalau pelarut tadi yang jumlahnya banyak, ini dibedakan menjadi dua, ada polar dan non-polar. Kalau untuk zat terlarut tadi yang jumlahnya sedikit, nah ini untuk pelarut polar ini ada air, alkohol, asam klorida, dan asam sulfat. Sedangkan untuk yang non-polar ini ada CCl4, kemudian ada minyak, bensin, aseton, dan ether. Untuk zat terlarut ini ada gula, garam, asam cuka, dan alkohol. Jadi zat terlarut tadi yang jumlahnya sedikit, kalau pelarut yang jumlahnya banyak. Nah, kemudian penggolongan larutan. Penggolongan larutan ini dibedakan menjadi tiga. Yang pertama berdasarkan konsentrasi, kedua kelarutan, yang ketiga daya ionisasi. Nah, yang pertama tadi ini konsentrasi. Kalau berdasarkan konsentrasinya, ini ada larutan pekat dan larutan encer. Sedangkan berdasarkan kelarutannya, ini ada jenuh, tidak jenuh, dan lewat jenuh. Dikatakan jenuh jika yang dapat larut sedikit, kalau tidak jenuh yang dapat larut banyak, sedangkan lewat jenuh ini yang dapat jika kelarutan zat terlarutnya sudah maksimum. Selanjutnya ini berdasarkan daya ionisasi, ada elektrolit dan non-elektrolit. Nanti elektrolit ini dibedakan lagi menjadi elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Nah, kalau elektrolit ini berarti dia bisa menghantarkan arus listrik karena mengalami reaksi ionisasi, yaitu pembentukan ion-ion. Contohnya ada asam, basa, dan garam. Asam misalnya HCl atau asam klorida, kemudian HNO3, terus untuk basa NaOH atau natrium hidroksida, KOH. Untuk garam ini ada NaCl atau natrium klorida dan KCl. Nah, untuk yang non elektrolit ini berarti tidak bisa menghantarkan arus listrik karena tidak menghasilkan ion. Contohnya adalah urea, sukrosa, ini biasanya disebut juga dengan gula pasir, glukosa ini juga termasuk gula, dan alkohol. Nah, tadi sudah saya bilang kalau elektrolit ini dibedakan menjadi dua, ada elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Nah, ini untuk elektrolit kuat, ini yang daya hantar listriknya kuat, sehingga nilai alfanya ini adalah 1. Jadi, daya hantar listriknya kuat, nilai alfanya adalah 1. Contohnya asam kuat, basa kuat, dan garam yang mudah larut. Di sini ada asam klorida, H2SO4. Nah, ini untuk basanya ini dari NaOH, KOH, CaOH2, BaOH2. Untuk garam ada NaCl, Ki atau kalium iodida, dan Al2SO43 atau biasanya disebut dengan aluminium sulfat. Selanjutnya untuk elektrolit lemah berarti daya hantar listriknya lemah. Nah, untuk nilai alfanya itu adalah
0 kurang dari alfa kurang dari 1, atau nilai alfanya itu kurang dari 1, antara 0 sampai kurang dari 1. Nah, tadi kalau nilai alfanya sama dengan 1, berarti dia termasuk elektrolit yang kuat. Ini kalau untuk kuat alfa sama dengan 1, sedangkan untuk lemah ini berarti antara 0 sampai dengan kurang dari 1. Contohnya asam lemah, basa lemah, dan garam yang sukar larut. Ini CH3COOH ini adalah asam cuka. HCN ini adalah hidrogen cyanida. Kemudian H2CO3 ini adalah asam karbonat, dan H2S ini adalah hidrogen sulfida. Untuk basa lemah di sini ada NH4OH, ini adalah amonium hidroksida. Untuk garamnya ada perak klorida, timbal iodida. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kelarutan zat. Di sini ada ukuran zat terlarut. Ukuran zat terlarut, semakin kecil ukuran zat terlarut, kelarutan tersebut akan semakin besar. Suhu, semakin besar suhu pelarut, kelarutan zat terlarut juga semakin besar. Kemudian pengadukan. Nah, pengadukan ini akan mempercepat kelarutan suatu zat. Jenis zat. Nah, jenis zat jika polar itu akan mudah larut. Penambahan elektrolit. Ini yang mengandung ion sejenis akan memperkecil kelarutan zat. Jadi, untuk faktor yang mempengaruhi ada ukuran zat terlarut, suhu, pengadukan, jenis zat, dan penambahan elektrolit. Nah, untuk yang kedua yaitu konsentrasi larutan. Konsentrasi ini merupakan cara untuk menyatakan hubungan kuantitatif antara zat terlarut dan pelarut. Dapat dinyatakan dengan persen massa, persen volume, maaf ini volume ya, dan persen massa per volume. Nah, persen massa ini, persen massa menyatakan gram berat massa terlarut dalam 100 gram larutan. Berarti ini persen massa sama dengan massa dikali 100%. Contohnya, larutan gula 5% dalam air, artinya dalam 100 gram larutan terdapat, nah gulanya 5%, berarti 5/100 kali 100 sama dengan 5 gram. Nah, untuk airnya, berarti yang ditanya di sini adalah larutan gula dalam air, berarti airnya 100 dikurangi 5, berarti airnya adalah 95 gram. Selanjutnya, persen volume menyatakan volume zat terlarut dalam 100 ml volume larutan. Untuk persamaannya ini, contohnya larutan alkohol 95% dalam air, artinya dalam 100 ml larutan terdapat apa? Nah, ini dicari alkoholnya dulu, berarti 95/100 dikali 100. Nah, berarti alkoholnya ada 95 ml, sedangkan airnya 100 dikurangi dengan larutan alkohol 95, berarti airnya adalah 5 ml. Untuk persen massa per volume, jadi persen massa per volume ini menyatakan gram zat terlarut dalam 100 ml volume larutan. Contohnya seperti ini, berapa gram sukrosa yang terdapat dalam 1 liter larutan jika diketahui kadar gula dalam larutan tersebut adalah 0,05% gram per mililiter. Nah, volume larutan berarti 1 liter itu sama dengan 1000 ml, kadar gulanya 0,05%, massa gula berarti adalah ini ya, persen massa gula, kadar gula dikali volume larutan, 0,05% dikali dengan 1000, berarti jawabannya adalah 0,5 gram. Demikian untuk pertemuan kali ini tentang larutan dan konsentrasi. Jika ada pertanyaan silahkan tanya. Semoga sukses selalu, sehat-sehat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.